Halo, selamat datang di video berikutnya. Oke, jadi ini saat yang ditunggu-tunggu ya. Jadi dari tadi sebelum video-video sebelumnya kita membicarakan tentang teori terus ya. Jadi kapan programnya itu? Oke, kita akan mulai program dengan suatu bahasa pemrograman yang disebut dengan Python ya. Tapi perlu beberapa persiapan sebelumnya tentang Python dulu. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dikembangkan oleh Guido van Rossum ya. Jadi Python itu sendiri juga mendukung multi paradigma pemrograman, antara lain imperatif, fungsional, ataupun object oriented programming, termasuk mekanisme untuk memprogram yang sangat mutakhir. Ya karena Python ini merupakan salah satu bahasa pemrograman yang populer pada dekade terakhir ini ya, pada tahun-tahun terakhir ini. Oke, persiapan program Python yang kita butuhkan yang pertama adalah patternnya itu sendiri atau interpreter Pythonnya, di mana ya yang dibutuhkan adalah Python versi 3 ke atas, karena ada perbedaan antara Python versi 2 dan Python versi 3 dari segi memprogram, sintak, dan segala macam. Jadi kita gunakan yang Python versi 3, jangan gunakan yang versi 2, terserah mau 3 berapapun itu. Kemudian kita butuh interpreter tadi, ya karena interpreter tadi program spesial ya, jadi kita harus install program tersebut sebelumnya, di-download dulu tentu saja. Kemudian ketika kita menuliskan kode program kita butuh yang namanya pengolah kata atau text editor, atau yang lebih canggih yaitu IDE, Interactive Development Environment, sepertinya kalau tidak salah itu singkatannya. Jadi tidak hanya untuk itu, tetapi dia juga bisa langsung melakukan running program secara langsung, artinya program tadi akan bisa dieksekusi hanya dengan mengeklik suatu tombol tertentu. Nah, yang pertama dulu ya, kita akan mulai. Jadi di manakah kita akan mendownload Python dulu ya. Jadi kita bisa mendownload Python di ini ya, python.org, download ini ya. Silahkan pilih saja downloadnya. Ini untuk Windows, berarti kalau untuk sistem operasi yang lain, silahkan klik saja di sini ada Linux, ada Mac OS dan yang lainnya. Kemudian untuk editornya, jadi ini ya linknya yaitu python.org/download. Kemudian setelah kalian mendownload ini, install saja, ikuti semua instruksi yang ada. Jadi diinstal lalu diikuti semua instruksi instalasi yang ada. Nah, jika ditanya tentang environment variable, disuruh add, silahkan dicentang. Gunanya apa sih? Ketika dia install, otomatis dia nanti akan membuat suatu pengaturan di command prompt, atau istilahnya ya command prompt di terminal di tempat kita. Artinya di sistem operasi itu akan bisa mengenali si Python ini. Caranya ya tadi harus di add di environment variable. Kalau kelupaan kan bisa, misalnya ini di video 10 ya, karena adanya video 10. Ketik saja environment variable system environment, tidak dia. Jadi environment. Nah, edit the system environment variable. Klik saja. Nah, hati-hati ya kalau men-setting di sini. Kita akan menambahkan ya, tidak akan menghapus ya. Artinya jangan sampai ada yang terhapus di sini. Kalau di sini ada yang terhapus, bisa jadi nanti settingan untuk Microsoft Word-nya jadi error, settingan untuk aplikasi yang lain bisa jadi error. Makanya hati-hati. Pilih yang environment variable. Nah, di sini ada yang user variable dan ada sistem variable. Pilih yang sistem variable. Ini yang sudah terdaftar. Kalau sudah terdaftar, dia nanti akan masuk di sini. Nah, kalau ingin menambahkan baru untuk Python-nya, klik new. Kemudian cari direktori atau cari filenya yang Python tadi, misalnya di C, kemudian program files, ada enggak ya? Python, karena saya instalasi Python-nya mekanismenya berbeda ya, dan cara. Nah, nanti kalian cari Python, lalu masuk di folder bin, kalau sudah di OK. Begitu. Nah, nanti dia akan nambah di bawah sini
sistemnya. Oh, sorry. Kita nambahkannya bukan di semuanya, tapi di pad ya. Sorry, tadi saya keliru. Jadi kita akan masuk di sistem variabel dulu, lalu pilih yang pad. Ini double klik. Nah, di sini. Sorry, tadi saya keliru. Nambahkannya di sini, bukan nambahkan di new yang ada di sini ya, tapi di dalam pad ini di double klik, kemudian kita tambahkan new yang baru di sini. Nah, nanti kalian tambahkan yang baru di sini. Kalau klik new, di bawah sini misalnya C, program file, Python, atau kalian bisa gunakan browse gitu. Cari Pythonnya di mana. Nah, nanti folder Pythonnya itu yang python/bin. Artinya di dalamnya nanti ada binary file dari atau executable file dari si interpreternya itu sendiri. Kalau di sini saya pakai Anaconda, jadi mekanisme instalasi Pythonnya berbeda. Kalau sudah di OK, terus di OK lagi, di cancel. Oke, itu kalau seandainya Pythonnya tidak dikenali oleh si Python, oleh si operasi sistem. Cara ngecek si Python kita dikenali atau tidak bagaimana? Jadi buka saja command prompt, ketik saja command gitu, nanti keluar dia command prompt. Nah, di sini. Nah, di sini. Nanti kita ketik saja Python seperti ini. Jadi setelah instalasi selesai, lalu kita cek buka command prompt, ketik Python. Kalau sudah benar, maka akan ada interpreter yang dia langsung memasukkan kode program, misalnya print halo. Nah, seperti ini. Nah, nanti keluar outputnya halo. Ini sudah benar. Kalau mau keluar dari sini, ketik exit, keluar. Atau mau di close saja, ini juga nggak masalah. Nah, yang jadi masalah adalah kalau tidak dikenali. Misalnya kalian ketik Python, lalu outputnya itu tidak dikenali. Tidak dikenal itu misalnya kayak gini. Is not recognized. Ini Pythonnya benar ya. Anggap aja benar itu. Terus is not recognized as an internal or external command. Nah, ini berarti tidak dikenali. Yang harus kalian lakukan adalah menambahkan di environment variable seperti yang tadi saya jelaskan. Oke. Kalau interpreter sudah siap, artinya sudah jalan, berikutnya adalah editor. Kita bisa gunakan Notepad ini. Jadi ketik saja Notepad. Sudah ada bawaan Windows, Notepad biasa. Ini. Cuman ya seperti ini. Yang namanya Notepad ya hanya seperti ini. Ketik saja kode programnya untuk print, misalnya print halo. Ini. Kalau kita simpannya misalnya di download gitu ya. Saya simpan dengan nama latih. Nah, ekstensi file penyimpanannya kalau misalnya kalian habis simpan dari Word itu kan doc gitu kan, atau docx gitu. Nah, di Python itu harus disimpan dengan .py. Disimpan dengan .py. Nah, ini sudah ada, nggak apa-apa, di replace saja. Print, isinya print halo gitu ya. Tadi filenya namanya latih.py. Bagaimana cara menjalankan filenya ini dengan command prompt tadi? Nah, ini yang lumayan bikin lama. Kita harus hafal ini latihnya tadi disimpan di mana. Jadi latihnya tadi saya buka command prompt dulu. By default folder directory saya, folder atau directory itu sama saja ya. Itu di C user Asus. Nah, kalau seandainya kalian simpan di drive D, berarti kalian harus rubah dulu drive-nya. D.2 seperti ini. Kalau mau balik lagi C.2. Nah, setelah itu kita harus masuk ke foldernya. Tadi saya simpan di mana? Download ya. Di download. Ini. Di download itu berarti detailnya, misalnya latih ini, klik kanan, properties, C user Asus /download. Berarti tinggal ditambah satu lagi. Nah, pindah direktorinya pakai perintah cd, change directory. Ketik saja dow, kalau sudah benar nanti di tab. Nah, otomatis ngetik gitu. Jadi kalian nggak perlu ngetik semuanya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita sudah tahu bahwa file latih tadi di dalam folder download, maka kita ketik saja Python spasi latih.py. Nah, akan keluar outputnya yaitu halo. Nah, itu program pertama kalian.
Kalau seandainya direktorinya kelebihan gimana Pak? Misalnya saya simpan di ASUS saja, bukan di download. Berarti CD, ini nanti berkurang. CD, sorry, berkurang lagi. Seperti itu. Pindah ke D, misalnya saya simpan di latih, berarti nanti CD latih. Nanti di dalamnya ada lagi folder latih.py. Ini perintah batch Windows. Kalau untuk Linux atau Mac ya, yang menggunakan terminal mungkin sedikit berbeda ya. Dia menggunakan ls mungkin. Oke, nanti bisa kita diskusikan saja atau didiskusikan dengan dosen masing-masing di forum. Nah, sudah. Itu editor yang pertama. Yang pertama adalah tempat mengetik kita untuk mengetik program kita, yaitu di Notepad. Kan juga bisa gunakan Notepad++, ini situsnya, tapi kok kayaknya ini saya tidak tahu ini apakah dihack atau gimana ya. Di situsnya ini di sini. Kalau mau download di situ silahkan. Saya sudah download. Kemudian semoga tadi nggak dihack ya, karena di sini kok kayaknya ada yang rasis banget ya. Saya nggak ngerti juga. Kemudian kalian bisa gunakan tools yang lebih canggih kalau komputer kalian mumpuni, yaitu Visual Studio Code. Jadi linknya ini code.visualstudio.com/download. Kalau sudah di download mau di Linux atau Mac atau Windows. Nah, ini tampilan Visual Studio Code-nya itu seperti ini. Rada berwarna ya. Terus ada baris codingnya juga. Nah, pokoknya enak lah. New file gitu. Nah, ini seperti ini ada baris codingnya. Kita buka yang tadi ya, open file. Latih ya namanya, latih tadi di download. Latih. Nah, ini file kita yang buat tadi, ini satu baris kode. Isinya ini gitu. Sama ya. Nanti caranya itu di run-nya lewat command prompt ini. Oke. Hanya saja di sini muncul rekomendasinya. Jadi kita belum sempat selesai mengetik gitu, langsung dikasih lihat rekomendasinya. Jadi kita untuk meminimalisir tipe-tipe bisa. Nah, ini ada petunjuknya juga tadi. Nah, seperti itu. Tapi berat, aplikasinya lumayan berat. Kalau misalnya RAM-nya 2 GB itu mungkin sulit ya, minimal 4 lah. Oke, itu saja. Jadi untuk persiapan memprogram dengan Python ya. Oke, ada lagi tidak ya? Oke, sepertinya itu saja. Terima kasih.